Zhao Lin, Direktur Perusahaan Cabang Grup Su. Kamu memanggil polisi. Ya, kalau tidak saat orang tahu kamu menggelapkan dana publik, kamu akan tamat. Sekarang, ini waktu tepat menjadikannya kambing hitam. Aku tahu itu. Sayang, kamu yang terbaik. The film was translated and narrated by M Media. Bos, Nona tertua ditangkap karena penggelapan dana publik. Apel? Suling Tan ayah Su Chenxi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin putri orang terkaya bisa kekurangan uang ini? Nona tertua demi Qin Sheng selalu menyembunyikan identitasnya dan pura-pura miskin. Mungkinkah? Tidak mungkin. Dia pasti telah dijebak dan dipasang. Ayo pergi. Kita akan pergi dan melihat. Baik. Chenxi, ini semua salahku. Aku membuatmu menderita ketidakadilan ini. Suami, selama kamu dan si aman dan sehat, aku akan benar-benar puas. Iya, bagaimana perkembangan pencarian bukti? Kapan aku bisa keluar? Sudah siap sekarang. Surat pengakuan. Tanda tangani dokumen ini. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, kamu akan bisa keluar dalam 2 hari lagi. Untungnya aku sudah bersiap lebih awal. Penggelapan dana publik adalah masalah serius. Chenxi, kali ini aku tidak bisa lagi melindungimu. Oh ya Chenxi, orang ini adalah manajer umum perusahaan cabang kita. Zhao Lin adalah dermawan besar dari kerjasama kita kali ini. Sayang, sebenarnya kerjasama ini, Nona Su. Aku akan membantumu menjaga Qin Zheng dengan baik, dan putramu. Waktu kunjungan sudah berakhir. Silakan tinggalkan area ini. Jati perceraiannya berhasil sekarang. Wanita bodoh ini benar-benar naif. Dia jatuh pada trik yang sama 2 kali. Menandatangani dokumen ini tanpa melihatnya sama sekali. Dia sama sekali tidak tahu ya. Di dalam sini ada juga perjanjian perceraian tersembunyi. Dia mencintaiku sampai ke tulang. Selama itu adalah sesuatu yang kuberikan padanya. Akan mempercayainya tanpa syarat. Bukankah ini Presiden seorang terkaya? Mengapa dia ada di sini? Ayah, mengapa ayah datang? Dengan hal sebesar ini terjadi, bagaimana mungkin aku tidak datang? Chenxi, Qin Sheng itu, mantra macam apa yang dia gunakan padamu? Kau menyembunyikan latar belakang keluargamu untuk menikah dengannya. Dan sekarang kau masih... Ayah, jangan salahkan dia atas masalah ini. Itu semua adalah pilihanku sendiri. Dia sangat mencintai pekerjaannya. Aku tidak bisa membiarkannya merusak masa depannya. Lagi pula, dia sudah membantuku dengan gugatan hukum sekarang. Aku akan segera dibebaskan. Oh iya ayah, perusahaannya masih membutuhkan investasi. Bisakah ayah membantunya? Baiklah. Ayah berjanji padamu. Tapi, kau juga harus berjanji pada ayah. Setelah kau dibebaskan dari penjara, segera kembali ke keluarga Su dan mewarisi kekayaan keluarga. Jadilah dirimu yang dulu, putri sulung keluarga Su. Baik, aku janji ayah. Terima kasih. Qin Sheng, tunggu aku keluar agar kita bisa bersatu lagi kamu, Film aku, was dan anak kita. translated and narrated by M Media. 5 tahun kemudian. Selamat datang Nona tertua setelah bebas dari penjara. Silakan bangun. Nona tertua, Hotel Tianchen Bintang 5 ini adalah hadiah dari Tuan untuk pembebasanmu dari penjara. Tolong sampaikan terima kasihku kepada ayah. Qin Sheng dan Si tidak datang menjemputku. Nona tertua, ini Tidak apa-apa. Perusahaan Qin Sheng semakin besar. Dia pasti sangat sibuk. Dan Si, dia pasti sudah kelas 1 sekarang kan?
Dia pasti sedang di sekolah sekarang. Karena mereka tidak datang menjemputku, aku akan pulang sendiri, beri mereka kejutan. Ya Paman Fu, bersiaplah. Minggu depan aku akan kembali ke keluarga Su untuk secara resmi mewarisi bisnis keluarga. Sekarang antarkan aku pulang dulu. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk melihat suami dan anakku. Mantan istrimu itu. Bukankah dia keluar dari penjara hari ini? Mengapa membicarakannya sekarang? Jangan khawatir. Dia tidak akan menemukan tempat ini. Kata sandi tidak valid. Kata sandinya telah diubah. Tapi ini jelas hari ulang tahunku. Suami, Nomor yang kamu hubungi saat ini sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Suami, tebak di mana aku? Qin Sheng memblokirku. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kamu mengetuk? Aku sudah di sini sekarang kan. Siapa yang kamu cari? Aku mencari Qin Sheng. Aku adalah nyonya rumah ini. Siapa Qin Sheng atau Wang Zheng? Mereka pindah 5 tahun lalu. Kepala rumah tangga kami bermarga Hao. Kamu salah orang. Bagaimana mungkin mereka pindah tanpa memberitahuku? Nora, apakah Qin Sheng membalas kebaikan dengan permusuhan dan berubah hati? Tidak mungkin. Paman Fu, jangan bicara omong kosong. Qin Sheng sangat mencintaiku. Dia pasti tidak akan berubah hati. Aku tahu sekarang. Pasti kinerja perusahaan terlalu bagus. Dan mereka pindah ke rumah yang lebih baik. Karena itu masalahnya. Kalau begitu mari kita jemput Si Yi dari sekolah. Lalu pergi menjemputnya dari kantor. Ayo pergi. Paman Fu, lihat apakah pakaianku rapi. Bagaimana gaya rambutku. Nona muda harap tenang. Penampilanmu saat ini sangat baik. Aku hanya khawatir mempermalukan Si Yi. Qin Sheng putra Su Qianxi. Ibu, Iku, kamu sudah tumbuh besar sekali. the film was translated and narrated by M Media. Ibu Shaolin, Ibu, ayo kita pulang. Ayo pergi. Nora. Nora, Paman Fu, lihatlah pikiranku. Ketika aku masuk penjara, Si Yi baru berusia 4 tahun. 5 tahun telah berlalu sejak saat itu. Akan aneh jika dia mengenaliku. tapi dia memanggil Shaolin ibu. Katakan padaku, mungkinkah? Tidak. Qin Sheng dia. Setia dan berbakti. Dia bilang dia dan Si Yi akan menungguku untuk keluar dari penjara. Kata-katanya pasti akan terpenuhi. Kalau begitu aku akan pergi memeriksa kemana Qin Sheng pindah. Tidak perlu. Bukankah besok ulang tahun Si Yi? Keluarga Qin pasti akan mengadakan pesta ulang tahun kecil. Saya sedang berpikir, saya akan menghadiri perjamuan itu dalam kapasitas saya sebagai pewaris keluarga Su dan memberi mereka kejutan. Paman Fu, katakan padaku, haruskah saya menjual hotel yang ayah berikan padaku, ganti kepemilikan, memberikan hadiah kepada Si Yi? Nona tertua. Baiklah, bagaimana seorang anak akan memahami hal-hal ini? Kita seharusnya membelikannya mainan saja. Transformer. Semua anak laki-laki menyukai ini. Saya juga perlu menyiapkan untuk suami sebuah hadiah. Haruskah saya membeli jam tangan? Atau barang mewah? Qin Sheng, kita sudah bersama selama 5 tahun. Dan ini masih hubungan rahasia. Kapan kita mengumumkan hubungan kita? Jangan khawatir. Bukankah aku sudah memberitahumu? Kita akan menggunakan pesta ulang tahun Si Yi untuk mengumumkan pertunangan kita. Tentu saja aku ingin bersamamu selamanya. Kalau begitu, aku juga punya kabar baik untukmu. Nona sulung dari grup Su kita telah kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Aku dengar, dia memberikan perhatian khusus pada grup Qinmu sebagai klien. Dia datang secara pribadi
untuk menghadiri pesta ulang tahun Jai. Apa yang kamu katakan? Nona sulung keluarga Su. Maksudku, berita sepenting itu, mengapa kamu tidak bilang lebih awal? Agar kita tidak mengabaikan tamu. Aku baru tahu sendiri. Pesta akan segera dimulai. Ayo pergi. Nora, Tidak apa-apa, hadiah ini, saya ingin memberikannya secara pribadi kepada Xi. Dalam 10 menit, saya akan menelpon Anda. Pada saat itu, Anda semua membawa sisa hadiah ke dalam. ya. Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri pesta ulang tahun yang disiapkan untuk putraku. Selain ini aku punya satu hal lagi untuk diumumkan. Aku berencana bertunangan dengan manajer umum cabang grup Su, Nona Xiaolin. Su Chenxi, apa yang kamu lakukan di sini? Qin Xiang, Anda baru saja mengatakan Anda bertunangan dengan Shaolin. Bagaimana dengan saya? Su Chenxi, sadarlah. Kita sudah bercerai. Bercerai? Bagaimana mungkin itu terjadi? Mengapa saya tidak tahu tentang masalah ini? Anda berbohong kepada saya, bukan? Menipumu. Kalau begitu lihatlah, apa ini? Bagaimana mungkin itu terjadi? Pantas saja selama 5 tahun terakhir, tidak ada dari kalian yang datang menemui saya. Anda tidak menjemput saya saat saya keluar dari penjara. Pantas saja Anda pindah dan tidak memberitahu saya. Anda bahkan The memblokir film was informasi kontak translated saya. and Jadi, narrated by M Media. saya menyadari bahwa saya sudah bercerai. Kapan ini terjadi? Kau menandatanganinya. Tidak akan butuh 2 hari, kau seharusnya bisa keluar. Itu dokumen yang sudah ditandatangani 5 tahun lalu di penjara. Ya, oleh karena itu Su Chenxi, perjanjian cerai ini ditandatangani olehmu sendiri. Mari kita berpisah secara damai. Jangan kembali untuk menggangguku lagi. Saya mengganggu Anda. Apakah itu bahkan kata-kata manusia? Saya membantu Anda mendirikan perusahaan. Saya bahkan mendatangkan investasi dari grup Su. Saya berhenti dari pekerjaan saya demi Anda. Tinggal di rumah, mendukung suami, dan membesarkan anak. Dan Anda mengandalkan kepercayaan saya. Saya menandatangani perjanjian untuk penyalahgunaan dana publik. Menjebak saya menandatangani perjanjian pembelaan. Saya menandatangani perjanjian perceraian. Beginilah cara Anda memperlakukan saya. Seperti ini. Tunggu Xiao Chenxi, omong kosong apa yang kau bicarakan. Perjanjian pengakuan bersalah itu, kau tanda tangani sendiri. Jangan coba menjebakku untuk ini. Dan bahkan jika kau membicarakanku, itu tidak masalah. Mengapa kau harus menyeret tunanganku? Dan kau membantuku mendatangkan investasi dari grup Su. Jelas sekali Xiaolin, yang melihat potensi grup Kinku, dan kemudian meminta grup Su untuk membantuku. Potensi grup Qin. Ketika Anda mengatakan itu, apakah Anda bahkan percaya pada diri sendiri? Su Chenxi omong kosong apa yang kau bicarakan. Ini adalah pesta ulang tahun Xi. Semua orang di sini berasal dari masyarakat kelas atas, individu kelas atas. Ini bukan penjara kotormu. Anda tahu, ini adalah pesta ulang tahun Xi. Saya adalah ibu Xi. Apa salahnya? Saya berada di sini. Lebih dari siapapun. Saya punya hak untuk berdiri di sini. Ibu, tidakkah kamu bahkan bertanya, apakah Jai kita menginginkan ini? Di hati Jai kita. Akulah satu-satunya ibunya. Anda berbohong. Saya harus melihat Xi hari ini. Di mana Xi? Xi. Keamanan. Xi. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Dengan melakukan ini, apakah Anda sama sekali tidak peduli dengan hukum? Hukum. Baiklah. Kalau begitu aku akan tunjukkan padamu. Apa sebenarnya hukum itu? Kau baru saja keluar dari penjara kan? Bagus, aku akan membantumu membersihkan nasib buruk yang ada padamu. Cuci bersih-bersih. Setelah kamu bersih, cepat keluar. 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 Qin Xiang. Bisakah Anda tega melihat mereka mempermalukan saya seperti ini? Mengapa saya masuk penjara sejak awal?
Atau apakah Anda ingin saya, di depan semua orang, menyatakan alasannya? Tunggu. Biarkan dia pergi dulu. Qin Xiang, Anda menyesal bukan? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Bukan? Chen-Si. Aku tahu kau merasa dendam, tapi ini adalah tempat umum. Jika kita punya sesuatu untuk didiskusikan, mari kita bicarakan pelan-pelan secara pribadi. Baiklah. Anda, Keamanan bawa dia pergi dulu. Jika dia berani membuat keributan lagi, ikat dia. saya ingin melihat siapa yang berani mendekat. Saya katakan, saya di sini hari ini untuk merayakan ulang tahun anak saya. Saya ingin melihat siapa yang berani mengusir saya. Su Chen-Si, memiliki ibu sepertimu adalah aib seumur hidup Jai. Su Chen-Si, kau baru saja keluar dari penjara dan sudah ingin bertemu Xi Yi. Bagaimana jika kau merusaknya? Itu akan menjadi seumur hidupnya. Kau tahu. Menghancurkan seluruh hidupnya, saya dengan susah payah mengandungnya selama 10 bulan dan melahirkannya. Bagaimana mungkin saya menghancurkannya? Hari ini adalah ulang tahunnya. Saya hanya ingin melihatnya sekali. 5 tahun. Saya telah jauh darinya selama 5 tahun penuh. Apakah Anda mengerti bagaimana perasaan saya? Saya adalah ibu kandungnya. Chen-Si, yang kau lakukan hanyalah melahirkan seorang anak. Tapi wanita mana yang tidak melahirkan anak? Jadi di mata Anda, saya hanya alat yang bisa dibuang untuk berkembang biak. Baiklah. Saya bisa menceraikanmu. Saya menerimanya. Tapi Xi Yi adalah anak yang dengan susah payah saya lahirkan. Saya sama sekali tidak bisa menyerahkannya kepadamu. Saya harus membawanya pergi hari ini. Kalau begitu biarkan Xi Yi memilih sendiri. Jika dia benar-benar ingin mengikutimu, The film was translated Aku bisa and membiarkanmu pergi. narrated by Kau M. sendiri yang mengatakannya. Di mana Xi Yi? Di mana Xi Yi? Saya mau anak saya. Anakku. Apakah anak ini seseorang yang bisa kamu temui begitu saja? Eyo. Jika kamu menginginkan putramu Jai, baiklah, kenakan ini. Dan merangkak melintasi ini. Selama kamu merangkak melintasinya, aku akan membiarkanmu melihat putramu Jai. Benar. Tunjukkan pada kami kasih sayang seorang ibu. Apa kamu tidak mencintai anakmu? Ada apa? Tidak berani. Bicara tentang menginginkan anakmu, kurasa itu semua hanya alasan. Kenapa kamu tidak merangkak? Cepat merangkak. 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 Cepat merangkak. Cepat merangkak. 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 Lebih cepat. Cepat merangkak. Cepat merangkak. Merangkak. Tidak mungkin. Kalian semua ini orang macam apa? Beraninya kau mempermalukan saya seperti ini. baiklah Chen-Si. Berhentilah membuat masalah. Ini bukan masalah kecil. Anggap saja ini permintaanku. Baiklah. Qin Xiang, keadaan saya hari ini. Bukankah kau yang memaksa saya? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Presiden Qin menurut saya. Jangan beri kelonggaran padanya lagi. Presiden Qin, beberapa orang memang tidak mau mendengarkan nasihat. Kau melakukan hal baik untuknya, namun dia seperti anjing, menggigitmu kembali. Lupakan saja. Baiklah. Sekarang setelah semuanya sampai titik ini, aku bersikeras membuatmu merangkak. Aku ingin Xi Yi melihat ibunya sebenarnya seperti apa. Eyo. Karena kamu sangat tidak patuh. Jangan salahkan aku. Penjaga. Tahan dia untukku. Ini sudah setengah jam. Mengapa nona muda tertua belum menelepon saya? Ayo pergi, ikuti saya masuk dulu dan lihat. Lepaskan saya. Apa yang kau coba lakukan? Jangan takut Chen-Si. Menjadi seorang kriminal kau tahu, berarti diarak di depan umum. Kalau tidak bagaimana kau bisa membersihkan dosamu dan bertemu Xi Yi dengan bersih? Tidak. Tidak. Su Chen-Si.
Berlutut sekarang juga. Su Qianxi sudah memikirkannya matang-matang. Jika kali ini kamu gagal mendapatkan hak asuh Jai, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Jai milikmu, hanya akan memanggilku ibu mulai sekarang. Tidak akan. Saya sama sekali tidak bisa membiarkan Shi Yu mengikuti mereka. Saya harus melihat si saya. Baiklah. Baiklah. Merangkak. Saya akan merangkak. Lihat semuanya. Dia merangkak. Teruslah. Masih ada jalan yang sangat panjang di depan. Terus. Teruslah. Permintaan apa yang baru saja Shi buat? Aku paling sayang ibu. Qin Xiang. Saya sudah merangkak. Bisakah saya melihat putra saya sekarang? Su Qianxi. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan merangkak. Jika saat itu, kau hanya berbicara denganku dengan benar, bukankah aku akan langsung membiarkanmu menemuinya? Berhentilah bersikap munafik. Saya tahu kau sudah tidak memiliki keterikatan lagi pada saya. Sekarang, saya hanya menginginkan putra saya. The film was translated and narrated by M Media. Shi. Shi. Saya ibumu. Ibu. Ziyi, apakah kau masih ingat bagaimana ayah mengajarimu? Dia tidak menginginkanmu lagi. Kau bukan ibuku. Aku ingin Bibi Shaolin menjadi ibuku. Shi, bagaimana kau bisa mengakui orang lain sebagai ibumu? Apakah kau lupa apa yang kau katakan? Pada hari ulang tahunmu, kau paling mencintai ibu. Baiklah, kalau begitu. Untuk permintaan ulang tahunku kali ini, aku berharap aku tidak perlu melihatmu lagi. Qin Xiang, apakah begini caramu mendidik anakmu? Su Qianxi, tenanglah sedikit. Jika anak itu memiliki ibu yang pernah dipenjara, itu akan menjadi noda sepanjang hidupnya. Bahkan jika itu demi anak, aku tidak bisa membiarkan kalian saling mengakui. Mengapa saya masuk penjara? Tidakkah kau tahu? Pertama, kau memanfaatkan cinta saya padamu. Menjadikan saya kambing hitammu. Kau menghalangi saya dan anak saya untuk bertemu. Dan sekarang kau membuatnya menyangkal saya. Dan bahkan membuatnya menghina ibu kandungnya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau tidak pantas menjadi manusia. Su Qianxi, tidak bisakah kau merenungkan dirimu sendiri? Hari ini adalah pesta ulang tahun Ziyi. Lihatlah menjadi apa yang telah kau ubah ini. Penjaga, bawa dia pergi. Tidak. Tidak, lepaskan saya. Tidak, lepaskan saya. Berhenti. Nora, Anda baik-baik saja. Su Qianxi, aku tahu mengapa hari ini kau berani membuat masalah di sini. Jadi kau menemukan pendukung, bukan? Siapa orang ini? Kekasih barumu, ya itu masuk akal. Mengingat statusmu yang baru saja keluar dari penjara. Kau hanya bisa menemukan seorang pria tua. Su Qianxi, kau berani melemparkan anggur padaku. Kenapa? Apakah aku tepat sasaran? Apakah kau merasa bersalah? Kurasa aku memberimu apa yang pantas kamu dapatkan. Qin Xiang, sebelumnya kita buta. Kau mengandalkan cinta saya padamu, langkah demi langkah, mendorong dirimu sendiri ke posisi yang bukan milikmu. Sekarang, saya melihatmu dengan jelas. Apa kau pikir saya masih akan mentolerirmu? Memukul orang sepertimu. Saya merasa tangan saya kotor. Su Qianxi, lepaskan aku.
Su Chenxi, apa yang membuatmu begitu bangga? Kamu hanya mengandalkan punya lebih banyak orang. Jika kamu punya nyali, lepaskan aku. Lepaskan aku. Beraninya Anda berbicara kepada nona muda kami seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan? Su Chenxi, kamu tidak bisa memukulku. Anak itu masih di sini. Ziyi, cepat hentikan dia. Hentikan dia. Kau wanita jahat. Shi. Qin Xiang, kau benar-benar membesarkan anak itu menjadi begitu memberontak dan durhaka, menyangkal semua kerabatnya. Hari ini, saya sama sekali tidak akan melepaskanmu. Shi, saya ibumu. Bagaimana mungkin saya menjadi orang jahat? Ibu hanya ingin kau, seperti anak-anak lain, menjadi sehat dan bahagia saat kau tumbuh dewasa. Seperti anak-anak lain. Ziyi, jangan dengarkan dia. Apakah kamu lupa? Anak-anak lain pergi ke kelas. Hanya ayah yang membiarkanmu bermain. Benar. Jika anak-anak lain bolos kelas, mereka dipukuli. Hanya ayah yang memberimu hadiah. Bukankah begitu? Ya. Aku tidak mau menjadi seperti anak-anak lain. Aku ingin bersama ayah. Qin Xiang, kau benar-benar membiarkan anak itu bolos sekolah. Bagaimana dengan ayah? Ziyi, ayah mengajarimu. Yakinlah. Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Cepatlah. Shi, apa kau melihatnya? Apa kau melihatnya? Qin Xiang, dia masih anak-anak. Apa kau ingin menghancurkannya? Seret dia ke sini untuk saya. Qin Xiang, awalnya saya ingin menunjukkan belas kasihan, tapi saya tidak menyangka kau akan mendidik Qi seperti ini. Karena memang begitu. Maka kau harus bersiap untuk menerima pembalasan saya. The Su film was Chenxi, apa yang akan translated kamu lakukan? and narrated by M Media. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Su Chenxi, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Biar ku beritahu sesuatu. Hari ini putri sulung keluarga Su akan datang. Ketika saat itu tiba melihat orang sepertimu bersikap begitu sombong di sini, kamu pasti tidak akan lolos begitu saja. Nona Su datang. Baiklah, kalau begitu saya ingin melihat bagaimana dia berniat melindungimu. Pasang ini padanya. Baik. Dan belenggu ini. Pasang juga padanya. Ya. Aku tidak mau. Tidak. Aku tidak akan memakainya. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Jangan terburu-buru. Ini baru langkah pertama. Su Chenxi, apakah kamu gila? Beraninya kamu melakukan ini padaku di depan banyak orang. Aku ayah anak ini. Su Chenxi. Dia adalah presiden grup Qin. Dia adalah tunanganku Zhaolin. Beraninya kamu mempermalukannya seperti ini. Penghinaan. Jadi kau tahu itu adalah penghinaan. Lalu barusan ketika kau membuat saya merangkak. Bagaimana kau bisa dengan kejam mempermalukan saya? Maaf. Su Chenxi. Itu salah kami. Tolong maafkan aku. Aku tahu. Kamu selalu memendam di hatimu bahwa aku meninggalkanmu untuk bersama Xiaolin. Tapi masalah hati tidak bisa dipaksakan. Aku mohon padamu, ampuni aku. Mengampunimu. Lalu, siapa yang akan mengampuni saya? Aku memberitahumu. Cintaku padamu. Aku bisa mengatasinya dan melepaskannya. Tindakan yang kau lakukan padaku hari ini. Aku akan membuatmu membayarnya 2 kali lipat. Ayo. Kau sekarang mulai dari ini. Merangkaklah ke seberang untukku. Aku tidak akan merangkak. Aku seorang pria terhormat. Aku tidak bisa menanggung penghinaan semacam ini. Kamu bisa menanggung penghinaan. Aku tidak bisa. Aku tidak akan merangkak. Karena kau tidak mau merangkak. Kalau begitu seret dia dan buat dia merangkak. Hentikan. Su Chenxi, cepat suruh mereka melepaskannya. Kalau tidak, jangan salahkan aku bersikap kasar. Kau merangkak juga. Su Chenxi, aku adalah manajer umum cabang. Beraninya kamu memperlakukanku. Diam. Chenxi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apapun itu lampiaskan padaku. Qin Xiang, aku tidak menyangka kau akan begitu penyayang. Su Chenxi, aku tahu kamu cemburu. Aku minta maaf, tapi masalah ini, bisakah kamu? Jika kau mengucapkan satu kata lagi, kau akan merangkak 10 kali lagi. Merangkak, Shaolin, tahu bahwa saya menyukai berita tentang giok kuno merah darah. Ingat, Anda harus memberitahu mereka secara terpisah. Ya,
Gyokuno merah darah. Aku ingat Kinseng. Sepertinya memiliki pusaka seperti itu. Tepat sekali. Barang ini. Kinsheng menghargainya seperti harta karun. Anda bilang, jika Shaolin menginginkannya. Mereka berdua, akankah mereka saling bermusuhan dan menjadi musuh? Ini hanyalah langkah pertama. Saya menolak untuk percaya hubungan antara kalian berdua begitu tidak bisa dihancurkan. Nona Zhao, Anda bilang Kinsheng, apakah dia bersedia meminjamkan Gyokuno itu padamu? Tentu saja. Kinseng selalu menjadi yang paling patuh. Kinseng. Halo Kinseng, bawa milik keluargamu, Gyokuno merah darah malam ini. Baiklah. Presiden Qin, Nona kami berkata, penampilanmu sangat sesuai dengan seleranya. Selama kau bersedia, dia sangat bersedia berhubungan denganmu. Sungguh, aku juga sangat bersedia untuk bergaul dengan Nona Su. Namun orang-orang yang aku minati benar-benar terlalu banyak. Aku ingin tahu, apakah Nona Su memiliki ketulusan? Ketika saya pertama kali, bagaimana saya bisa jatuh cinta padahal seperti itu? Presiden Su kami berkata, selama kau bersedia, kondisi apapun dapat diterima. Kemuliaan dan kekayaan, status dan jabatan. Dia memiliki semua yang kau inginkan. Presiden Qin, ini adalah milik grup Su kami, sebuah proyek senilai 3 miliar. Nona kami berkata, ini hanya diberikan kepada kau sebagai tanda ketulusan. Selama kau memuaskannya, akan ada banyak pesanan setelahnya, menunggumu. Pesanan ini, Kinsheng menerimanya, diterima. Kinsheng. Anda benar-benar seperti biasa, percaya diri dan serakah. Sangat bagus, beri dia 2 lagi. Biarkan dia berpikir, saya benar-benar menyukainya. Selain itu, ambil juga berita ini, dan bocorkan ke Shaolin. Biarkan dia tahu bahwa Kinsheng mencoba melewatinya, bekerja sama langsung dengan kantor pusat kami. Ya Nona. Aku dengar, pihak Shaolin sudah mulai mempersiapkan kunjunganmu. Itu bagus. Beri dia formulir evaluasi. Buat dia berpikir, kantor pusat kami benar-benar bermaksud untuk mempromosikannya menjadi direktur. Ya. Kinsheng Shaolin. Kalian membuatku di penjara 5 tahun, dan menyebabkan anak saya tidak mengakui saya. Sekarang, saya hanya ingin melihat bagaimana penampilan kalian saling mencabik-cabik. Kinseng, tidak memberiku. Gyokuno adalah satu hal, tapi kamu berani pergi di belakangku dan menandatangani kontrak dengan kantor pusat. Apakah dia lupa bagaimana grup Qin miliknya bisa terbentuk? Nona Zhao, Presiden Qin dia. Mungkin dia hanya ingin memberikan Anda kehidupan yang lebih baik. Apakah aku memintanya untuk berpikir untukku? Kurasa dia hanya ingin melepaskan diri dari kendaliku. Ngomong-ngomong, saya baru-baru ini mendengar desas-desus. Bicara. Saya dengar bahwa Nona Su tampaknya memiliki niat terhadap Presiden Qin. Itulah mengapa dia berulang kali menawarkan kerjasama kepada Presiden Qin. Kemampuan pribadi Kinseng, aku paling mengerti. Dengan kemampuannya, itu tentu tidak akan cukup bagi grup Su, grup sebesar itu, untuk secara aktif mencari rekonsiliasi dengannya. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa seseorang ingin membantunya. Mungkinkah desas-desus ini benar? Tidak ada asap tanpa api. Mengapa Kinseng saat itu setuju untuk bersamaku? Bukankah itu karena dia pikir aku bisa membantunya? Namun, jika aku mengamankan posisi direktur di kantor pusat ini, proyek Kinseng akan berada di bawah tanggung jawabku. Kalau begitu bukankah aku yang memegang kendali? Tidak mungkin. Aku harus mengamankan posisi ini. Aku akan secara pribadi pergi dan menuntut Gyokuno itu. Kinseng. Katakan padaku, mengapa kamu tidak bisa mendengarkan dengan benar? Anjing yang tidak mau patuh harus diikat dan didisiplinkan. Kinseng, Gyokuno itu tidak berguna di tanganmu. Tetapi jika kamu memberikannya kepadaku, aku bisa dipromosikan menjadi direktur. Bukankah ini menguntungkan perusahaanmu juga? Jika dia dipromosikan menjadi direktur, bahkan Nona Su dari grup Su mungkin tidak akan bisa dengan mudah memanipulasinya lagi. Saat itu, aku takut aku akan sepenuhnya hidup di bawah kendalinya. Kinseng, di mana Gyokuno itu?
Ketika kau menyebutkannya padaku, aku baru ingat. Aku membawa giok kuno kembali ke kampung halamanku. Tapi jangan khawatir. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengambilnya. Jangan terburu-buru. Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk memberikan giok kuno itu kepada Nona Su setelah aku sepenuhnya merangkul pohon besar ini. Apa urusannya denganmu, Xiaolin? Cepat atau lambat, aku Qin Xiang akan berdiri di puncak tertinggi. Xiaolin, kau pikir kau bisa mengendalikanku? Mimpi saja. Tuan Kia, seseorang telah melaporkan Anda atas keterlibatan dalam penyelewengan dana publik. Jadi silakan ikut kami. Presiden Su, Qin Sheng dilaporkan oleh Xiaolin atas penggelapan dana publik 5 tahun lalu. Dia sudah ditangkap sekarang. Apa yang Anda katakan? Ya Nona, ketidakadilanmu akhirnya akan segera dibersihkan. Tunggu. Jangan merayakan terlalu cepat. Tujuan Xiaolin hanyalah untuk mengendalikan Qin Xiang. Oleh karena itu, dia tidak akan menghancurkannya segera. Namun, Qin Xiang adalah masalah lain. Pergi. Cari seseorang untuk diam-diam mengikuti Xiaolin. Pasti akan ada tontonan yang bagus. Apa? Presiden Su, saya baru saja menerima kabar. Qin Sheng mengambil bukti dan dibebaskan dari tuduhan, dan telah dibebaskan lagi. Apa? Apakah wanita ini Xiaolin gila? Beraninya dia melaporkanku. Untungnya aku punya pandangan ke depan. Sejak 5 tahun yang lalu, aku sudah mengurus masalah-masalah ini. Kalau tidak, saya tidak akan bisa dibebaskan secepat ini. Presiden Qin harap tenang. Dia ingin menghancurkan saya. Tidak mungkin. Saya tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu. Jika saya benar-benar hancur karena insiden ini, saya tidak akan pernah bisa pulih. Li Shui. Ini semua adalah mantan musuh Anda. Sekarang mereka mencari Anda di mana-mana. Apakah Anda pikir Anda bisa bersembunyi? Xiaolin. Karena Anda tidak punya hati. Jangan salahkan saya karena tidak adil. Presiden Su, sesuatu terjadi pada Xiaolin. Apa yang terjadi padanya? Musuh lamanya datang mencarinya, dan mereka menyakitinya. Untungnya orang yang kau atur tiba tepat waktu. Kalau tidak, nyawanya pasti akan dalam bahaya. Saya belum menonton pertunjukan besar dia dan Qin Xiang. Pertunjukan besar belum. Bagaimana dia bisa mati? Teruslah menabur perselisihan. Saya ingin mereka The tidak film was memiliki kedamaian. translated and Qin Sheng, narrated Qin Sheng. by M Media. Kamu sangat ingin menyingkirkanku. Kamu sangat ingin menaiki tangga sosial. Karena memang begitu. Aku akan benar-benar menghancurkan reputasimu. Xiaolin benar-benar mengunggah tentang Qin Xiang, penggelapan dana publik, secara daring. Mengarahkan netizen membuli dia secara online. Itu luar biasa. Oh benar, 2 hari terakhir mereka sibuk dengan pertikaian. Mereka pasti belum sempat untuk peduli pada Xie. Saya harus pergi ke sekolah lagi. Saya harus mencari cara untuk membuat anak itu menerima saya lagi. Pukul kriminal itu. Berhenti. Apa yang kamu lakukan menindas teman sekelas? Si, bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka? Semua yang mereka katakan benar. Si, apakah kamu percaya ibu? Aku tidak percaya, aku hanya ingin ayah. Pasti kau wanita jahat. Sengaja menyebarkan rumor. Itulah mengapa semua orang membicarakan ayah. Si, beberapa hal tidak seperti yang kamu pikirkan. Mendengar bukanlah percaya. Kita harus merasakan dengan hati kita. Mengerti? Tapi, Tidak apa-apa. Ini semua adalah keluhan antara orang dewasa. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu memikirkannya. tapi,
Itu karena kau. Semua orang bilang aku anak yang tidak dicintai siapapun, yang mudah diintimidasi. Mereka menindasmu seperti ini. Jelas salah. Bagaimana kalau begini? Besok ibu akan menjelaskan situasinya kepada guru. Namun, antara kamu dan teman sekelasmu, kamu juga harus berinteraksi secara positif. Kita tidak perlu menyenangkan siapapun. Tetapi, kita juga tidak boleh terlalu sombong. Mengerti? Bisakah kau benar-benar membantuku? Saya ibumu. Tentu saja, saya akan melindungimu. Apakah kamu lapar? Bagaimana kalau kita pergi mencari sesuatu untuk dimakan? Nona. Nona Su. Bukankah kau pergi menemui tuan muda? Apa yang terjadi di sini? Qin Sheng ini, saya tidak tahu apa yang dia ajarkan pada Xi Yi. Hal-hal apa menyebabkan anak itu salah paham terhadap saya begitu dalam. Bahkan, lupakan saja. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus segera menutup jaring. Beritahu mereka, aku akan pergi untuk inspeksi besok. Ya. Aku harus berkinerja baik. Saya harus berkinerja baik. Selama aku memenangkan hati Nona Su, Selama saya memenangkan hati Nona Su, aku bisa dipromosikan. Sepenuhnya mengendalikan Qin Sheng. dan saya bisa menyingkirkan Shaolin. Su Chenxi, Anda cepat pergi dari sini. Ini bukan tempat bagi Anda untuk tinggal. Segeranya. Siapa yang mengizinkanmu datang ke perusahaan kami? Di mana keamanan? Keamanan. Aku mengerti. Bukankah spanduk ini bertuliskan, "Selamat datang Nona Su," untuk inspeksi? Nah, ini aku. Kenapa kau tidak menyambutku? Su Chenxi, bahkan sekarang Anda masih berani untuk menyamar sebagai nona sulung dari keluarga Su. Saya memeriksa Paman Fu dari hari itu. Dia sudah lama pensiun. Dia bukan kepala pelayan keluarga Su. Dan Anda bukan nona Su dari keluarga Su. Jadi keluar sekarang. Jangan paksa saya bersikap tidak menyenangkan. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Aku bisa sementara mengabaikannya. Tapi hari ini, kamu tidak diizinkan membuat kekacauan di sini. Aku peringatkan kau, jika kau mencoba mengusirku hari ini, kau akan menyesalinya. Menyesal, satu-satunya hal yang saya sesali sekarang adalah tidak membiarkan Anda mati di penjara saat itu. Kalau tidak, Anda tidak akan menyebabkan begitu banyak masalah. Keamanan. Bawa dia keluar. Berhenti. Dia adalah Nona Su. Saya baru saja melihat dengan mata kepala sendiri. Asisten bos. Secara pribadi mengantarnya The masuk. film was Itu dia bukan. translated and narrated by Halo M Presiden Media. Su. Saya dari cabang Nanan. Presiden Xiaolin. Saya baru saja melihat kalian semua merundung seorang wanita muda. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang-orang di cabang kita benar-benar menyalahgunakan kekuasaan mereka seperti ini? Presiden Su, Anda salah paham. Dia adalah mantan istri saya. Dia melanggar hukum 5 tahun lalu, dan kami bercerai saat itu. Namun, dia selalu terobsesi dengan saya. Jadi, dia mengejar saya sampai ke perusahaan. Dan kau siapa? Beraninya kau berbicara seperti itu? Presiden Su, ini saya. Qin Sheng. Saya ingat sekarang. Itu kau. Syukurlah Anda ingat. Mohon tunggu sebentar. Saya akan membawanya keluar sekarang juga. Su Chenxi, Anda berani melawan. Anda tidak mengerti apa status Anda. Orang yang ada di sini adalah putri sulung keluarga Anda. Anda berani membantahnya. Apa? Anda tidak ingin mencari nafkah di negara ini lagi? Benarkah? Su Chenxi, saya tahu Anda tidak bisa melepaskan saya. Tidak bisa melepaskan posisi menjadi Nyonya Qin. Posisi ini. Tapi saya akan mengatakan yang sebenarnya. Sekarang Nona Su telah menyukai saya. Apakah Anda pikir Anda bisa bersaing dengan keluarga Su, putri sulung, untuk mendapatkan seorang pria? Qin Sheng, kau benar-benar keterlaluan. Saya sarankan Anda meninggalkan saya sendiri. Saya tidak ingin terlihat terlalu memalukan di depan Nona Su. Tapi jika aku pergi, bagaimana sandiwara ini akan berlanjut? Su Chenxi, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Saya beritahu Anda, ini bukan tempat bagi Anda untuk membuat masalah. Tunggu. Kapan saya memintanya pergi?
Qin Sheng, apa yang saya minta kau tangani? Sepertinya bukan masalah ini. Presiden Su mohon tenang. Masalah yang Anda percayakan kepada saya sebelum malam ini, saya pasti akan menanganinya untuk Anda. Baiklah, saya di sini terutama untuk memeriksa pekerjaan. Lanjutkan. Qin Sheng ini. Dia benar-benar berhasil mendapatkan koneksi kuat So. Masalah yang perlu dia tangani malam ini pasti memutuskan hubungan kita. Presiden Su, saya dengar Anda menyukai giok kuno. Ini adalah hadiah kecil yang saya pilihkan untuk Anda. Hadiah kecil, mohon diterima. Bagaimana kau tahu? Kualitasnya memang bagus. Presiden Xia, terima kasih atas kesulitanmu. Giok kuno ini adalah giok halus. Sayang sekali, itu diukir menjadi kilin. Mengingat preferensi Presiden Su, mungkin harus menyukai tongkat ruikan. Preferensi Presiden Su, Anda tidak memahaminya dengan jelas. Presiden Su, Rui giok kuno ini adalah pusaka keluarga saya. Saya dengar Anda menyukainya. Saya secara khusus membawanya untuk Anda. Silakan lihat. Sebuah pusaka. Sangat berharga. Saya seharusnya tidak menerima ini. Shaolin, lihat saja. Hadiah yang diberikan Qin Sheng ini. Ini lebih baik daripada milikmu. Namun, bagaimana aku ingat pusaka ini? Ada cacatnya. Saat Xi masih kecil, dia memilih barang di ulang tahunnya yang pertama. Bukankah itu terjatuh dan retak? Qin Sheng, kamu memilih hadiah yang cacat untuk diberikan kepada Presiden Su kita. Apa maksud dari ini? Jika kamu tidak meremehkan Presiden Su kita, berpikir dia tidak pantas mendapatkan sesuatu yang baik. Qin Sheng, sebenarnya jika kau tidak memberikan hadiah, itu juga akan baik-baik saja. Tapi hadiah yang cacat ini. Bukan saya. Oh tidak, saya bahkan tidak ingat insiden ulang tahun pertama Xi. Su Chenxi ini ternyata masih mengingatnya, mengungkitnya sekarang. Ini mencoba merusak reputasi saya. Presiden Su, Rui giok kuno ini adalah pusaka keluarga saya. Saya sangat menghargainya. Ini benar-benar niat tulus saya untuk memberikannya kepada Anda. Presiden Su Qin Sheng ini memiliki niat jahat. Jika Anda bekerja sama dengannya dalam proyek, Anda harus berhati-hati. Shaolin, apa maksudmu? Maksud Anda, apa harus berhati-hati denganku? Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya berpikir, hadiah yang kamu pilih untuk Presiden Su, kamu bahkan tidak tahu kalau ada retakan di atasnya. Itu menunjukkan, kamu pasti tidak melihatnya dengan cermat. Tapi Presiden Su, hadiah yang dia pilih untuk Anda, dia tidak melihatnya dengan cermat. Apakah menurut Anda, jika dia benar-benar menghargai hubungan ini, apakah dia akan bertindak seperti ini? Apa yang kau katakan memang masuk akal. Qin Sheng, kau harus mengambil kembali hadiah ini. Presiden Su mohon, terima saja. Mohon percayai saya. Barang ini benar-benar niat tulus saya untuk memberikannya kepada Anda. Mengenai apa yang dia katakan, jangan dengarkan omong kosongnya. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Baik. Kalau begitu, saya akan menerima hadiah ini. Sebenarnya kedatangan saya ke sini hari ini memiliki dua tujuan secara keseluruhan. Yang pertama adalah pekerjaan. Saya selalu mendengar Nona Xiaolin memiliki kemampuan kerja yang kuat. Saya datang hari ini untuk mempelajarinya lebih lanjut. Presiden Su, Anda terlalu memuji saya. Ini adalah data analisis pendapatan tahun lalu perusahaan. Mohon ditinjau. Kita tidak boleh membiarkan Shaolin dipromosikan. Jika tidak, akan semakin sulit untuk lepas dari kendalinya. Presiden Su, dokumen ini sebenarnya bermasalah. Di permukaan ini tentu terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya ada banyak penggelembungan. Dan banyak bagian bahkan direkayasa. Qin Sheng, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Presiden Su, ini semua adalah hasil dari upaya saya, siang dan malam. Bagaimana mungkin itu palsu? Qin Sheng sebagai tunanganku. Kamu menuduhku seperti ini. Menuduh. Shaolin, Anda bertahun-tahun menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, bukankah tidak sedikit? Presiden Su, di dalam dokumen ini kontrak-kontrak yang ditandatangani Shaolin bertahun-tahun dengan perusahaan lain demi keuntungan pribadi. Silakan lihat. Perusahaan-perusahaan ini telah bubar atau gagal. Apakah Anda menyarankan? Ini yang dia sebut kemampuan pribadi. Qin Sheng, berhenti memfitnah orang di sini. Perusahaan-perusahaan ini bubar dan gagal. Apa hubungannya itu denganku? Kalau begitu, beranikah Anda mengatakan bahwa Anda tidak menerima suap dari mereka? Aku. Oh benar. Porsche yang diberikan Presiden Zhang kepada Anda itu, bukankah saya masih mengendarainya untuk Anda sekarang? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Jam tangan yang diberikan Presiden Li kepada Anda ini, bukankah ini juga ada di sini? Shaolin, dia benar-benar menggunakan barang yang kau berikan untuk menyerangmu. Bisakah kau menoleransi ini, Qin Sheng?
barang-barang yang kuberikan padamu ini. Aku sendiri tidak tega menggunakannya. Kamu malah menggunakannya untuk menekanku. Apakah ini hati nuranimu? Jika pria punya hati nurani, anjing bisa mengadakan pernikahan. Jika aku jadi kau, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Aku akan membongkar semua keburukannya dan skandalnya. Tunggu, skandal, Ginseng, karena memang begitu. Jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan kepadamu. Presiden Su, saya dipaksa oleh Xiaolin saat itu untuk bertunangan dengannya. Jika tidak, bagaimana mungkin saya bergaul dengan seorang wanita dengan reputasi yang begitu tercemar? Jika perusahaan Anda bermaksud sangat mengandalkannya, Anda harus berhati-hati. Jika tidak, dampaknya pada perusahaan bisa sangat negatif. Benarkah? Bukankah Anda pernah meminta saya sebelumnya untuk menangani masalah ini? Sebenarnya bukan, karena saya tidak mau menanganinya. Saya tidak berani. Bagaimanapun juga, dia adalah presiden cabang grup Su. Jika saya berselisih dengannya, lalu bagaimana saya akan bertahan di industri ini di masa depan? Xiaolin, aku tidak menyadari kamu sekejam ini. Aku Xiaolin, bahkan jika itu merusak masa depan saya hari ini, saya akan membongkar Anda. Presiden Su, silakan lihat betapa hinanya Anda. Presiden Su, saya tahu status saya rendah. Tetapi cinta saya kepada Anda tulus. Jadi hari ini, tidak peduli apa yang harus saya bayar. Saya akan memastikan Anda mengetahui kebenarannya. Xiaolin, tidak bisakah kau melihatnya dengan jelas? Pria yang sudah kau dukung selama 5 tahun ini, sama sekali tidak memilikimu di hatinya. Sekarang, setelah dia melihat peluang yang lebih baik, dia mati-matian mencoba untuk naik. Pikirkanlah. Dulu, dia menyakitiku dan meninggalkanku. Karena sumber dayamu. Apa kau pikir, dia tidak akan meninggalkanmu hari ini? Jika aku jadi kau, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Hanya seseorang yang benar-benar melarat akan lebih patuh. Ginseng, kamu membocorkan informasiku kepada musuh-musuhku sebelumnya. Dan aku tidak mempermasalahkannya, karena aku pikir kamu hanya sementara merasa percaya diri dan mampu. Sehingga kamu bertindak sembrono. Aku tidak menyangka bahwa hari ini kamu benar-benar akan. Xiaolin, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Jangan kira aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Dulu kamu Ginseng memohon padaku untuk bersamamu. Barang-barang yang kuberikan padamu sangat mahal sampai aku tidak tega menggunakannya. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini hari ini? Presiden Su, apakah Anda benar-benar jatuh cinta padanya? Apakah Anda tahu pria macam apa Ginseng ini? Dia adalah seseorang yang hanya memiliki uang dan keuntungan di matanya. Orang seperti dia sama sekali tidak pantas mendapatkan cinta Anda. Apa maksudmu? Apa yang dikatakan Su Chenxi itu benar. Dia bersamaku demi uang saat itu. Itu sebabnya dia bersamaku. Dia bahkan sampai bersamaku untuk menjebak mantan istrinya dan memenjarakannya. Selama bertahun-tahun ini, dia berusaha membuatku percaya bahwa dia akan melakukan apa saja demi aku, demi uangku. Dia bahkan berulang kali menyakiti anaknya sendiri. Tapi sebenarnya, dia hanya melakukannya demi uang. Apa kamu mengatakan? Ada yang salah dengan pemenjaraan mantan istrinya? Bahwa dia dijebak? Benar. Ginseng inilah yang menjebaknya. Presiden Su, jangan dengarkan omong kosongnya. Su Chenxi. Su Chenxi yang mencari masalah sendiri. Aku punya bukti. Ya benar. Serahkan semua bukti. Semua yang telah aku Su Chenxi derita harus dibayar lunas kepadamu. Pergi. Xiaolin, apakah Anda sudah memikirkannya baik-baik? Apakah Anda tak ragu menggunakan diri Anda sendiri untuk menghancurkan saya? Xiaolin, kau sudah melunak. Kau benar-benar demi pria yang satu ini melunak. Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat padamu. Tunggu saja dia meninggalkanmu. Bagaimanapun juga sekarang, dia sudah dekat dengan Presiden Su ketika saat itu tiba. Dan dia menggunakan rayuan bantal. Aku ingin melihat bagaimana kau mendapatkan promosi. Tidak. Jangan bicara soal promosi. Posisi presidenmu. Khawatir kamu juga tak bisa mempertahankannya kan? Tidak mungkin. Pergi. Xiaolin, Anda masih belum menyadarinya. Ini selalu Su Chenxi yang menabur perselisihan di antara kita. Pikirkanlah. Anda mengganggu hubungan kami saat itu. Dia mengenai Anda, pasti sangat membenci Anda. Bagaimana mungkin dia baik hati memberi saran padamu? Jadi semua ini dirancang oleh Anda. Su Chenxi, beraninya Anda. Su Chenxi, kau melakukan semua ini. Bukankah semua itu hanya untuk mendapatkan catatan hukuman penjaramu? Kau berada di balik semua kekacauan ini.
Su Chenxi, saya sudah bilang, saya tidak lagi memiliki perasaan pada Anda. Selain itu bahkan lebih tidak mungkin bagi saya, dengan seorang kriminal, untuk memiliki hubungan apapun. Mengapa Anda bersikeras mengganggu saya tanpa henti? Aku mengganggumu tanpa henti. Bukankah begitu? Aksi yang Anda lakukan hari ini, sengaja di depan Presiden Su, menabur perselisihan antara Xiaolin dan saya. Bukankah hanya agar Anda bisa kembali bersama saya? Tapi saya katakan kepada Anda, tidak mungkin. Qin Xiang, apa sebenarnya yang kau bicarakan? Su Chenxi, saya tahu perasaan Anda sangat dalam, dan bahkan setelah sekian lama, Anda masih menolak untuk menyerah. Tapi saya katakan kepada Anda, kita sudah berakhir. Awalnya Presiden Su datang untuk inspeksi hari ini. Saya tidak ingin membuat suasana setegang ini. Tapi sekarang tampaknya, sama sekali tidak ada kebutuhan. Apa yang akan kau lakukan? Bukankah Anda suka menabur perselisihan di antara kami? Tapi kenapa kamu tidak melihat dulu kemampuanmu sendiri? Masalah di antara kita bisa dibicarakan nanti, namun kita bisa membicarakan dulu masalahmu. Su Chenxi, kau mungkin tidak tahu ini. Sejak saat pertama aku melihatmu, aku sudah diam-diam mengirim seseorang untuk membawa anak yang paling kau sayangi. Dan dia sudah tiba. Kemarilah. Shi, bukankah kau pulang bersamaku? Kenapa kau? Ayah bilang, jangan terlalu dekat denganmu. Qin Xiang, ini adalah masalah di antara kita orang dewasa. Apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Apa yang sedang aku coba lakukan? Kamu membuatku tidak nyaman, maka aku akan membuatmu tidak nyaman juga. Hari ini, aku memberitahu kamu dan Ziyi, hubungan ibu anak diputus sepenuhnya. Lihat, bagaimana mungkin aku menipumu? Di mana buktimu bawa ke sini? Ini adalah bukti bahwa Su Chenxi saat itu menanggung kesalahan untukmu. Ya, Baiklah. Aku lupa memberitahu kalian semua, sebenarnya aku pada dasarnya bukan putri tertua keluarga Su. Identitas asliku adalah asisten Su. apa yang kamu katakan? Apa yang kau katakan? Putri tertua keluarga Su yang asli adalah orang ini. Presiden Su, apakah kamu bercanda denganku? Benar. Dia hanyalah seorang yang tidak punya uang. Seorang gadis yang sangat miskin. Bagaimana mungkin dia putri sulung keluarga Su? Mustahil. Dia pasti berbohong. Berbohong? Apa yang harus saya bohongi? Kamu tidak akan berpikir bahwa saya hanyalah orang itu yang bergantung pada Qin Xiang, tidak tahu apa-apa, membiarkan orang lain menindas saya. Orang yang lemah dan tidak kompeten kan? Qin Xiang, saya benar-benar mencintaimu saat itu. Dimulai dari saat kamu masih sekolah dan membantuku keluar dari masalah. Saya merasa pada saat itu bahwa kamu baik, jujur, dan anggun. Itu sebabnya saya mengejarmu tanpa memedulikan apapun. Tapi kemudian saya menemukan bahwa kamu sangat bangga dan sangat sensitif. Oleh karena itu, saya takut kamu akan berpikir perbedaan antara status kita terlalu besar. Itulah mengapa saya menyembunyikan identitas saya sebagai putri sulung keluarga. Kemudian, ketika kamu memulai bisnismu, saya membantumu mendapatkan sumber daya untukmu dan membuat masa depanmu berjalan mulus. Tunggu, kamu membantuku. Jelas itu Xiaolin. Itu tidak mungkin. Saat itu Presiden Su memberitahuku bahwa dia merasa perkembangan Qin memiliki potensi besar. Itulah mengapa dia memintaku untuk berinvestasi. Jika ayah, saya tidak melakukannya untuk saya. Bagaimana mungkin dia bisa berinvestasi padamu? Xiaolin, saya bahkan belum membicarakanmu. Kamu bilang, kamu jatuh cinta pada Qin Xiang pada pandangan pertama dan ingin memilikinya. Jadi apa? Bukankah kamu masih menggunakan sumber daya saya sebagai istri sah untuk membantunya? Dan kamu bahkan mengatakan bahwa kamu Xiaolin yang menggunakan kerjasama untuk membantunya. Sungguh konyol. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiaolin, saya sudah memberitahumu sejak lama. Dia bisa meninggalkan saya demi keuntungan. Tentu saja, dan dia juga bisa meninggalkanmu. Apakah saya salah? Jika kamu ingin membandingkan status denganku, kamu masih jauh tertinggal. Dan kamu Qin Xiang, orang yang kamu susah payah coba senangkan, adalah orang yang sama yang kamu perhitungkan. Ditinggalkan demi keuntungan saat itu. Xiaolin, ini buruk. Presiden Su dan yang lainnya telah tiba di pintu masuk. Mengapa Presiden Su datang secara pribadi? Presiden Su kemarilah. Dia tidak mungkin mendukung Su Chenxi kan. Jika Presiden Su secara pribadi berurusan dengan kita, maka kita benar-benar tidak akan bisa bertahan di negara ini. Bahkan jika ayah saya tidak datang hari ini, bukti yang kamu serahkan sendiri sudah cukup bagimu untuk membusuk di penjara. Bukti apa ini? Mengapa
Chenxi, kamu datang ke sini hari ini juga karena kamu tidak bisa melepaskanku, benar? Kalau tidak, mengapa kamu terus bertengkar dengan Shaolin, terus-menerus memperebutkanku? Apakah kamu bahkan mendengar apa yang kamu katakan? Aku tahu sekarang, kamu mencintaiku, kan? Kamu selalu tidak bisa melupakanku. Kalau begitu, simpan buktinya. Mari kita lanjutkan hidup kita bersama. Apakah kamu sudah gila? Chenxi, kamu bisa memaafkanku, kan? Jadi Chenxi, aku ingin anakku menjadikanmu ibunya. Aku akan membuatnya memanggilmu ibu. Baiklah. Qin Xiang, sadarlah sedikit. Aku memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Itu salahku. Itu salahku. Itu salahku. Chenxi, aku mohon padamu, tolong maafkan aku. Beri aku satu kesempatan. Baiklah. Alasan kamu menjadi seperti ini sekarang bukan karena kamu merasa kamu salah. Itu hanya karena kamu merasa seperti kamu tamat. Jika saat ini seseorang dengan status yang lebih terkemuka berdiri di sini, kamu akan menunjukkan wajah yang berbeda, bukan? Nora Zhao, saya dengar Presiden Su datang kali ini untuk memeriksa pekerjaan bersama putrinya. Dan saya tidak sengaja mendengar bahwa dia ditemani oleh seorang gadis muda dan terus memanggilnya putri kesayangannya. Apa yang kau katakan? Dia memanggil orang lain sebagai putri kesayangannya. Putri sulung keluarga Su adalah anak tunggal. Itu berarti kau sama sekali bukan putri Presiden Su. Su Chenxi, kau berani sekali. Kau berani menyamar sebagai putri sulung keluarga Su. Putriku tersayang. Mungkinkah putri baptis, ayah juga sudah datang? Agar ayah mendukungku. Dia benar-benar memanggil banyak orang. Orang di sebelah ayah, saya kira, adalah putri dari mitra bisnisnya. Dan juga putri dari raksasa industri lainnya. Ayah memintanya datang. Karena dia ingin memasukkan kalian ke daftar hitam industri. Su Chenxi, kamu percaya pada ucapanmu? Aku tahu itu. Bagaimana mungkin kamu menjadi putri sulung keluarga Su? Kamu benar-benar penipu. Kamu benar-benar tahu bagaimana menipu diri sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu berpura-pura menjadi putri sulung keluarga Su? Kamu pikir bisa datang ke sini dan bertingkah begitu? Sapam, tahan dia untukku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengendalikanku? Jangan dengarkan omong kosongnya. Tahan dia. Ambil kembali ESB Drive itu untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh putri keluarga suku. Chenxi, ayah datang terlalu terlambat. Belum terlambat. Jeti, kau benar-benar putri keluarga Su. Lalu untuk apa semua yang kulakukan sebelumnya? Perjuanganku, upayaku untuk memikatmu dengan kekuasaan. Apa artinya semua itu? Shaolin, aku sudah memberitahumu sejak lama. Kamu dan aku pada dasarnya bukan musuh. Tapi kamu begitu jahat sampai mencelakai anakku. Karena itu masalahnya. Kamu harus masuk penjara dan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Tahan mereka, kirim mereka ke kantor polisi. Masalah ini berakhir di sini. Ayah, mari kita pulang. Baiklah. Ayo, makan lebih banyak. Lihat dirimu. Setelah semua masalah ini, kamu menjadi sangat kurus. Ayah, aku minta maaf. Ini semua salahku karena terlalu keras kepala. Orang, semua membuat kesalahan. Tapi, jangan khawatir. Tidak peduli apa kesalahan yang kamu buat. Ayah akan selalu ada untukmu. Ayo makan. Bos, Nora, bahwa Qin Xiang telah dibebaskan. Apa? Apakah buktinya tidak berhasil? Itu adalah Shaolin. Dia menanggung semua kesalahan pada dirinya sendiri. Jadi Qin Xiang, Kita akhirnya berhasil mengirimnya pergi. Ada apa dengan Shaolin ini? Qin Xiang memperlakukannya seperti itu. Nona ada yang tidak beres. Tuan muda hilang. Apa yang kamu katakan? Si Yi hilang. Baru saja Tuan muda menjawab panggilan telepon dan kemudian memberitahu saya dia akan keluar untuk membeli mainan. Saat saya sedang membayar, dia menghilang. Nora, Tuan muda, dia tidak akan berada dalam masalah kan? Tidak, dia tidak akan. Anakku tidak akan dicelakai. Qin Xiang, pasti Qin Xiang. Dia baru saja dibebaskan. Dan segera si Yi menghilang. Dia pasti yang melakukannya. Jika Qin Xiang benar-benar melakukannya, maka Shi Yi, dia pasti aman sekarang. Jangan khawatir, karena kita memiliki dokumen yang disahkan notaris, dia tidak bisa membawa Shi Yi pergi. Cepat pergi cari dia.
Nora, keamanan sudah keluar untuk mencari. Tolong jangan gelisah. Selain itu, bahkan harimau yang ganas pun tidak memakan anaknya. Tidak peduli apa yang dilakukan Qin Sheng. Qin Sheng, makhluk ini lebih buruk dari babi dan anjing. Bagaimana aku bisa percaya bahwa dia tidak akan mencelakai Xi? Kinsey. Su Chenxi, Xi ada di tanganku sekarang. Jika kamu menginginkan anak itu, lakukan persis seperti yang aku katakan. Qin Sheng, apakah kamu tidak punya rasa malu? Kamu adalah orang yang menelantarkan Xi saat itu. Hak apa yang kamu miliki sekarang untuk membawanya pergi? Su Chenxi, kamu sebaiknya menunjukkan rasa hormat padaku. Jadi kenapa, kalau aku meninggalkannya, aku akan selalu menjadi ayah Xi. Dalam waktu setengah jam, kamu pergi ke kantor polisi dan menandatangani perjanjian pembebasan. Bebaskan Shaolin. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang mungkin aku lakukan pada Xi. Qin Sheng, kau penjahat. Dia adalah putramu. Kamu. Chenxi, jangan khawatir. Ayah, aku pasti akan membantumu menemukan Ziyi. Qin Sheng, pria itu tidak punya hati nurani lagi. Aku benar-benar takut bahwa aku tidak akan pernah melihat Xi lagi. Jangan panik. Nora, orang-orang yang saya kirim mengatakan mereka belum melihat jejak tuan muda. Dia tidak pulang, dan dia juga tidak ada di perusahaan Qin Sheng. Tidak ada dimanapun. Qin Sheng membawa Xi pergi. Dia pasti sedang mencoba mencari cara untuk menyembunyikannya. Tunggu. Mengirimnya pergi. Tepat sekali. Tujuan terbesarnya mengambil anak itu. Membantu Shaolin lolos hukuman. Dan kedua, adalah untuk memastikan bahwa anak itu dan aku tidak akan pernah bisa bersatu kembali. Oleh karena itu, dia pasti sedang pergi bersama Xi sekarang. Aku pikir Qin Sheng membantu Shaolin lolos dari hukuman adalah bohong. Niatnya untuk pergi adalah alasan sebenarnya. Karena selama Ziyi ada di sisinya, dia selalu bisa membuatmu terikat. Ya. Pergi ke stasiun atau bandara. Cepatlah. Ya, Ayah, kau membawaku ke mana? Ayah akan membawamu ke luar negeri selama 2 tahun. Bagaimana kalau begitu? Lalu, bagaimana dengan ibu? Kau adalah orang yang tidak menginginkanku hari itu. Xi, hari itu, ayah memang salah. Ayah minta maaf padamu. Ayah, kau selalu bilang, ibu adalah orang jahat yang masuk penjara. Bahwa kau adalah orang terbaik bagiku di dunia. Tapi, selain membiarkanku bolos sekolah, membiarkanku bermain game, kau tidak peduli dengan hal lain yang kulakukan. Kau tidak pernah sekalipun datang menjemputku dari sekolah, pertemuan orang tua guru, kepala pelayan yang pergi sebagai gantinya. Kau tidak pernah peduli padaku. Cara aku bergaul dengan teman sekelas. Biar ku beritahu, tidak ada teman sekelasku yang bermain denganku. Dan kau juga tidak peduli. Kau benar-benar orang yang memperlakukanku paling baik di dunia. Baiklah, baiklah, Xi. Ikut ayah ke luar negeri selama beberapa hari. Ayah, mulai sekarang ayah yang akan datang ke pertemuan orang tua guru, ya? Ayo pergi. Nora, kami telah menemukan keberadaan tuan muda. Qin Sheng membawanya ke stasiun barat. Stasiun barat. Baiklah, ayo pergi. Kita akan menyelamatkan anak itu. Berhenti melihat. Ibumu tidak akan kembali untuk menjemputmu. Berhenti di situ. Qin Sheng, kemana kamu membawa Xi? Su Chenxi. Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Karena aku mengerti kamu. Kamu adalah orang yang sangat egois. Kamu mampu menjebakku, melemparku ke penjara. Dan kamu juga mampu berselisih dengan Shaolin. Jadi, mengapa kamu mencoba membersihkan nama Shaolin, namun dengan kejam membawa Xi pergi? Kamu akan memperlakukannya sama seperti aku, membujuknya untuk menanggung kesalahanmu. Mengenai ancaman soal membantu Shaolin membersihkan nama, itu hanyalah alasanmu yang digunakan untuk mengulur waktu agar kamu bisa membawa Xi pergi. Kamu tahu aku peduli pada Xi. Jadi selama kamu mengendalikan Xi selama 1 hari, The film kamu was bisa mengancamku translated selama 1 hari. and narrated by M. Media. Kemarilah, Xi. Datanglah ke ibu. Itu tidak benar. Xi dia datang mencariku secara sukarela. Xi, katakan padanya, kau benar-benar menolak untuk mengakuinya, dan kau hanya ingin bersamaku, benar? Aku, Qin Sheng, bagaimana caramu mendidik anak? Beraninya kamu membawanya pergi. Aku tidak peduli, Su Chenxi.
Bagaimanapun juga anak itu tidak bisa tanpa ayah. Bagaimana kalau begini? Kau biarkan saja Si dan aku pergi. Kalau tidak, Si dan aku akan kembali bersama. Dan kita akan melanjutkan hidup kita bersama. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Chen-si. Sebenarnya, dialah yang menyebabkan segalanya dan mencoba menjebakku untuk itu. Benar, memang benar bahwa saat itu, aku berpisah darimu dan bertunangan dengan Shaolin. Itu salahku. Tapi pada saat itu, aku sedang menderita saat itu. Ancaman Shaolin. Chen-si, percayalah padaku. Aku sungguh tidak pernah berniat untuk mengkhianatimu. Jika aku tidak mendengarkannya, dia akan menyakiti Ziyi. Kau lihat videonya. Dia bahkan berencana membius Ziyi, Chen-si. Dan kau bilang, aku tidak membesarkan Ziyi dengan baik. Itu sebenarnya dihasut oleh Shaolin. Chen-si. Sebenarnya aku juga korban. Apakah kamu mengatakan Shaolin memaksamu menggelapkan dana? Dia memaksamu menceraikanku. Dia memaksamu untuk mempermalukanku seperti itu sebelumnya. Ya, Chen-si, kau sungguh terlalu pintar. Sekarang, wanita ini, dia ada di penjara. Kita, bukankah seharusnya kita bisa kembali bersama? Apa? Kamu mendengarnya dengan benar. Shaolin, kau. Kenapa kau di sini? Qin Sheng, kau yang memberitahuku saat itu bahwa kau akan menggunakan Jai Yi untuk memaksa Su Chen-si menandatangani perjanjian. Kau berulang kali memohon padaku. Aku selalu berpikir sebelumnya. Su Chen-si dibutakan oleh cinta, tidak mampu melihat kenyataan dengan jelas. Ternyata yang tidak bisa melihat kenyataan dengan jelas adalah orang itu. Adalah aku. Su Chen-si, aku selalu berpikir sebelumnya bahwa kau telah mencuri posisi yang aku dambakan. Itulah mengapa aku menghinamu dalam segala hal. Orang yang benar-benar bodoh. Baiklah. Aku bisa menerima permintaan maafmu. Tetapi, apa yang kamu lakukan padaku? Dan apa yang kamu lakukan pada Ziyi? Aku tidak bisa memaafkan. Apa yang aku Shaolin lakukan? Aku bertanggung jawab. Permintaan maaf ini. Aku berutang padamu. Kau tidak perlu memaafkanku. Su Chen-si. Apa yang kau katakan sebelumnya tidak salah. Kita berdua tidak pernah menjadi musuh. Seseorang yang akan mengkhianati istrinya sendiri. Apa gunanya bagiku untuk mencurinya? Silakan salahkan aku. Kita berdua buta bukan? Siapa yang tidak akan tertipu oleh seseorang yang terlihat lembut dan teliti? Memikirkannya sekarang, aku benar-benar konyol. Menggunakan sumber dayamu untuk melawanmu. Dan berpikir aku lebih unggul. Ternyata akulah orangnya, orang yang benar-benar bodoh. Shaolin, The film was Shaolin, translated dengarkan and aku. narrated by M. Sebenarnya hal-hal yang baru saja aku katakan itu. Semuanya hanya untuk membujuk Su Chen-si. Apa yang kau lakukan untukku, aku menghargainya. Aku menghargainya. Tidakkah kau mencintaiku? Cintai aku. Jika kau mencintaiku, kau harus membantuku. Benar. Mencintaimu berarti aku harus melakukan hal-hal ini untukmu. Begitulah caramu sebelumnya. Meyakinkan Su Chen-si. Cukup Qin Sheng. Jangan gunakan kata cinta untuk memanipulasi orang lain lagi. Kata itu keluar dari mulutmu. Benar-benar membuatku jijik. Aku salah. Aku sungguh salah. Maaf. Sebelumnya, kau patuh dan penurut. Aku pikir kau dan Su Chen-si baru saja mengikuti dua jalur emosional yang salah. Aku pikir penampilanku adalah untuk menyelamatkanmu. Aku pikir kami memiliki cinta sejati. Tapi pada akhirnya, akulah orangnya, orang yang benar-benar bodoh. Sekarang, aku melihat diriku dengan jelas, dan aku melihatmu dengan jelas juga. Aku selalu berpikir, aku bisa mengendalikan segalanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya, aku masih menyakiti orang yang seharusnya paling tidak aku sakiti. Su Chen-si mengizinkanku melihat orang ini dengan jelas. Sekarang aku juga harus pergi dan melakukan apa yang seharusnya aku lakukan sendiri. Ayo, bangun. Bagaimanapun kau pernah aku cintai. Seseorang harus memiliki nilai. Kalau tidak, aku akan semakin tidak percaya pada penilaianku sendiri.
Zhaolin. Pada akhirnya, apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Hal-hal yang telah aku Shaolin lakukan. Aku akan mengakui kejahatan itu. Demikian juga. Kau juga. Sebelumnya, aku benar-benar ingin menanggung semua tanggung jawab untukmu. Tapi sekarang aku menyesalinya. Qin Sheng, dosa-dosa yang kau lakukan sendiri. Kau harus menanggungnya sendiri. Zhaolin, percayalah padaku. Tolong jangan tarik kembali pengakuanmu ya. Tanggunglah tanggung jawab itu untukku sekali lagi. Percayalah padaku. Jika kau menanggungnya kali ini, aku hanya akan menjadi milikmu. Baiklah. Qin Sheng, kau benar-benar membuatku jijik sekarang. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta pada orang pengecut sepertimu? Su Chenxi, hal-hal yang telah aku lakukan sendiri, aku akan mengakui. Apa yang tidak aku lakukan, aku juga akan menjelaskan dengan jujur. Kesalahan yang telah aku buat. Aku sendiri akan pergi dan menebusnya satu persatu. Nora, Qin Sheng telah tertangkap. Qin Sheng, kamu tidak benar-benar berpikir. Dengan kekuatan keluarga Sukami, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Su Chenxi, kamu sedang puas sekarang. Ya, aku menikmati ini tahu. Tapi tahukah kamu, mengapa aku belum menyerahkanmu ke polisi? Apalagi yang ingin kamu lakukan? Kamu berutang banyak padaku. Tentu saja aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Apa yang akan kamu lakukan? Main hakim sendiri adalah ilegal. Su Chenxi, kamu. Berisik sekali. Diam. Aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Grup Qin bangkrut. Semua pencapaian hebatmu. Seluruh internet tahu tentang itu sekarang. Para pemegang saham itu semuanya telah melarikan diri. Sekarang ekuitasnya hanya yang kamu pegang. Tanda tangani. Agar setelah kamu keluar dari penjara, kamu tidak akan mati kelaparan. Kontrak akuisisi perusahaan. Jadi itu kamu ingin mengakuisisi grup Qin. Ini adalah hasil kerja keras seumur hidupku. Hak apa yang kamu miliki untuk mengakuisisinya? Selain itu, harganya jauh lebih rendah dari harga pasar. Kamu. Jika kamu tidak mau menandatangani, lupakan saja. Aku harap ketika kamu keluar dari penjara bertahun-tahun dari sekarang, grup Qin akan tetap ada dan tidak akan terlilit utang besar. Su Chenxi, kamu bajingan. Lepaskan aku. Aku tidak mau kehilangan segalanya. Aku tidak boleh kehilangan segalanya. Berikan padaku. Aku akan tanda tangan. Jadi sekarang kamu mau tanda tangan? Terlambat. Aku ingin menurunkannya lebih jauh lagi. Kamu. Kamu menolak? Bersedia. Berikan aku pulpennya, aku akan tanda tangan. Qin Sheng. Bagaimana kamu juga bisa mengembangkan kebiasaan menandatangani tanpa membaca kontrak? Aku lupa memberitahumu. Di akhir perjanjian tadi, aku menambahkan satu klausul, perjanjian pengalihan properti. Tuangmu, semuanya akan menjadi milik putramu. Ketika kamu keluar dari penjara, kamu akan menjadi tidak punya uang sepeser pun. Su Chenxi, kau gila. Kamu, lepaskan aku. Su Chenxi. Diam. Bawa dia ke kantor polisi. Qin Sheng. Kamu menggunakan trik ini untuk menyakitiku 2 kali. Kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu sendiri juga akan menjadi korban dari trik ini, kan? Ibu. Kakek bilang, dia ingin aku memintamu untuk pergi makan. Baiklah, ayo pergi. Ayo pergi. Ibu makanlah sedikit makanan. Aku tahu itu. Anak Kensiku adalah yang terbaik. Ibu, saya tidak akan pernah bolos kelas lagi. Atau bermain game selama pelajaran. Saya pasti akan menjadi anak yang baik. Shi,
Aku percaya padamu. Kamu pasti akan menjadi anak yang baik. Aku harap kita tidak harus hidup terlalu melelahkan. Selama kamu aman dan sehat, itu sudah cukup. Ibu, saya mengatakan begitu banyak hal yang berlebihan sebelumnya. Apakah ibu tidak marah padaku? Anak bodoh, ibu mana yang akan marah pada anaknya? Baiklah. Cepat makan, kalau tidak, makanan ini akan menjadi dingin. Hari ini, aku memasak sendiri. Makanan rumahan ini. Ayo cepat makan. Ayo. Kamu ambil sepotong. Si ambil yang besar. Kamu juga coba sedikit. Baiklah, Ayo, makan. biar aku coba. Bagaimana rasanya? 6.